Lihat apa? Nggak denger gue ngomong sama lo? Kau yang melempar ini. Kita buang. Terus? Masih nggak terima? Maaf ya, tuan-tuan. Dia udah kebanyakan minum. Jangan dihiraukan. Cantik. Gabung aja ke meja kita. Nggak ada masa depan sama si imut itu. Ayo pergi ke tempat lain. Apa ku bilang kau boleh pergi? Mau kabur? Baiklah, kau pergi. Dia tetap di sini. Minggir. Aku tidak ingin masalah. Masalah? Emang lo siapa? Pergi sana. Lepasin dia. Lepasin. Masih nggak terima? Apa iya? Lo tahu bos kita siapa? Siapa? Ketua geng naga di daerah ini. Seluruh daerah ini punya geng naga. Geng Naga. Bukannya geng Naga udah tobat? Urusan geng naga bukan urusan lo. Bos gue mau bawa cewek ini. Bang Long, ayo kita pergi. Kalian semua tidak sepadan dengan waktuku. Ayo pergi. Ngapain lo? Siapa suruh pergi? Kemarilah. Kalian dari faksi geng Naga yang mana? Bos kita Mantis dari faksi barat. Dia yang pegang wilayah ini. Cuma ada satu pilihan buat lo. Tinggalin cewek itu. Berani lo macem-macem sama anak buah geng naga? Hajar, anak-anak. Aku akan melihat sendiri berapa banyak sampah di geng Naga ini. Panggil bosmu sekarang. Gue perintahin lo buat lepasin dia. Mantis. Mantis. Mantis dipilih langsung sama ketua geng naga kita, Wang Tianwu. Wang Tianwu sendiri yang nunjuk dia. Tetlah, kalau lo tahu diri, lo bakal lepasin gue? Sang Patriark. Lepaskan dia. Lo nantangin gue? Kami hanya sedang menikmati makan malam. Dia yang mulai. Aku hanya membela diri. Os, gue ngerti. Jadi bocah-bocah ingusan ini toh. Nyinggung lo. Anak buah lu yang mulai duluan. Cari gara-gara. Nggak perlu minta maaf. Kami juga nggak mau cari masalah. Gue bilang lo boleh pergi. Sekarang lo sungkem 3 kali. Terus tinggalin cewek itu. Baru mungkin gue bakal biarin lo hidup. Lo udah lama sama Wang Tianwu. Beginikah Wang Tianwu mengajarimu? Omong kosong. Berani lo sebut nama kakku kayak gitu? Bocah ingusan. Lo udah cari gara-gara sama gue. Gue, Mantis, mungkin bisa biarin lo hidup. Tapi geng naga udah kuasai Jiangcheng lebih dari setengah abad. Di bawah pimpinan mantan ketua kita, Li Xiaolong. Kita kendaliin Jiangcheng. Kekuasaan kita mutlak. Lo nggak hormatin Kak Hu? Nggak ada yang bisa lindungin lo di Jiangcheng. Bahkan Wang Tianwu yang berdiri di depanku. Apa yang bisa dia lakukan? Bocah, lo cari mati. Yang berdiri di depan kalian ini adalah Li Xiaolong, pemimpin geng naga selama bertahun-tahun. Dengarkan, buat nyelamatin dirinya sendiri, dia bakal ngomong apa aja. Ketua kita, Li Xiaolong, di penjara lebih dari 8 tahun. Dia legenda di Jiangcheng. Meskipun nasibnya nggak diketahui, dia bukan orang yang bisa disebut-sebut sama bocah kayak lo. Tidak, buta apa? Cewek. Kak belum jauh di atas Kak Hu. Nggak ada bandingannya. Bocah ini. Nggak mungkin. Kalaupun iya, kita nggak peduli. Sini. Satu kesempatan lagi. Sungkam dan minta maaf. Dan jika aku tidak mau? Nggak bisa nyelamatin nyawa sialan. Orang mati berjalan. Seseorang. Tangkap gadis itu. Panggil anak buah. Ada yang bikin onar di pojokan, cepat kesini. Bajingan, jangan lari kau. Liu Xi, ayo kita lanjutkan makan.
Mereka juga udah manggil orang-orangnya. Kayaknya kita harus pergi dulu deh. Tenang aja, ngapain takut? Ayo, kita lanjutkan makan. Aku ingin lihat apa dia setelah sekian lama bekerja di bawah Wang Tianhu. Apa yang sebenarnya telah dia capai? Bangsat. Kau bahkan tak tahu kau akan mati. Kakak Mantis. Aku benci diganggu saat makan. Bocah, lepaskan aku. Dulu saat aku di dalam, ada juga orang yang dengan bodohnya mengganggu makananku. Aku sudah memperingatkannya 2 kali. 3 kali salah, kau tamat. Aku merobek lidahnya. Dan aku tak pernah melihatnya lagi. Bocah tengik, biar ku bilang, berhenti mencoba menakuti kami. Orang-orang kami akan segera tiba. Sebaiknya kau lepaskan kakak Mantis. Abang Long, mungkin kita harus lupain aja. Dia mungkin menjijikan. Tapi nggak sepadan buat dibunuh. Kakak Mantis, kau baik-baik saja? Bocah ingusan, kau mati. Lihat ini. Ini semua anak buah geng nagaku. Jadi bagaimana kalau kau bisa bertarung? 2 kepalan tak bisa kalahkan 4 tangan. Beginilah cara kami di geng naga. Jumlah kami lebih banyak. Kenap? Apa maksudmu? Takut sekarang kan? Terlambat. Apakah ini yang diajarkan Wang Tianhu padamu? Geng naga selalu beroperasi seperti ini. Aku ingin kau berlutut bicara denganku. Aku tak sudi berkelahi dengan bocah ingusan sepertimu. Tapi membuang makanan itu dosa. Kau tahu. Kakak Mantis, Habisi dia. hajar dia sampai mati. Semua berhenti. Bos Yu, kau di sini. Kurang ajar sekali. Dia menantang otoritas geng naga kita. Kakak Plong, aku terlambat. Wang Tianhu. Beginikah caramu mengajar anak buahmu? Kakak Klon, ini semua salahku. Aku tidak mengatur anak buahku dengan benar. Bukankah sudah kubilang? Geng naga kita memang besar. Tapi kita tak pernah menindas yang lemah. Ya, Kakak Klon. Aku akan memberinya pelajaran. Bosku, dia bilang dia. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Geng naga kita tidak beroperasi seperti itu lagi. Kita berkembang di dunia bisnis. Dan kau malah membangkang? Bosku, aku tahu aku salah. Bosku, Kakak Klon. Aku gegabah dan impulsif. Aku menyinggungmu. Tolong ampuni aku. Tolong bebaskan aku. Kau sudah lama berada di geng naga. Dan hanya ini yang kau capai. Kau bahkan tak pantas untuk kugubris. Tapi geng punya aturan. Bang Lon. Ampuni aku, Bang Lon. Kau sendiri yang bilang. Menurut aturan. Apa yang harus dilakukan denganmu? Kau. Jangan hau. Aku tahu aku salah. Kesalahan anak buahku adalah kesalahanku sendiri. Kak Lon. Berdasarkan aturan. Atas nama geng naga, mereka yang menindas yang lama, kehilangan 1 tangan. Kesalahan ini akan kutanggung bersamanya. Abang Long, sejak lu balik, udah banyak bantu. Pikirin lagi deh, baiklah. Cukup sebuah kesalahan menuntut hukuman. Jadi, kalian berdua 100 tamparan masing-masing. Kalian semua perhatikan. 1 kurang tambah 100. Ya. Terima kasih, Kakak Lon. Belajarlah untuk melihat. Selalu ada orang yang lebih kuat. Tunjukkan rasa hormat pada Humo. Iya.
Ibu. Bibi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sih? Semua salahku. Aku tak bisa melindungi ibuku. Dan saudara laki-lakiku. Di mana Piao-Piao? Sejak insiden kakak, Bos Huang membawa adik pergi. Selama bertahun-tahun ini, akulah yang merawat Bibi. Maafkan aku. Aku tidak menjagamu dengan baik. Maafkan aku, Bibi. Saat kakak meninggal, aku tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Semua salahku. Kakak ipar. Semua orang tahu apa yang terjadi saat itu. Bukan salah kakak. Itu bukan salah kakak. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah Bos Huang. Tapi kekuasaan Bos Huang sangat besar. Ibu. Istirahatlah dengan tenang. Kakak. Aku dan kakak ipar datang untuk mengantarmu. Siapa suruh kalian meratap di sini? Beberapa kakak senior. Hari ini pemakaman saudara dan ibuku. Dan pemakaman ibu. Tolong kasihani. Bos Huang bilang, siapapun yang berani ngasih Li Tianchan ini pemakaman, kakinya bakal dipatahin. Kalian, dan kalian semua. Hanya. Semuanya. Ini pemakaman saudara dan ibuku. Kumohon. Bos, kau tak bisa menyalahkan kami. Liu Xia. Kau tahu, Bos Huang berkuasa di Jiangcheng. Kita nggak bisa ngerjain ini. Ayo, cabut. Kau. Kita tak bisa melakukan pekerjaan ini. Ini keterlaluan. Aku nggak pernah nganggap kau manusia. Kami nggak masuk akal. Apa kau nggak cuma mau nunjukin bakti? Kami bakal kasih kau kesempatan ini. Saudara Long. Jangan. Ini tugasku sebagai seorang anak. Akan kulakukan sendiri. Saudara-saudara, ayo, kita bikin agak susah buat Kang Long. Naikin level kesulitannya. Siap? Kakak, kumohon. Aku mohon, kasihanilah aku. Kumohon. Hari ini, biarkan aku memberikan ibuku dan kakak perpisahan yang layak. Liu Xia, kita tak mengemis. Kita tak mengemis. Kumohon. Awalnya kami pikir, kalau kau cuma berlutut buat kami bakal biarin kau lewat. Tapi, karena kau nggak mau nerima kebaikan Huang Xiao, maka kau nggak bakal dapat kebaikan dari kami. Ibu. Bibi. Maafkan aku, Bibi. Ini akibatnya, kalau kau nyinggung Huang Xiao. Aku sudah melepaskan dendam masa lalu. Kenapa kau tidak meninggalkan keluarga Li kami sendiri? Dendam lama. Emangnya kau siapa? Huang Xiao tahu kau udah keluar penjara. Dia ngelepasin kau harusnya bersyukur, ngerti? Maafkan aku, Bibi. Ini semua salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Saudara, cewek ini cakep banget. Kalau kita kasih dia ke Huang Xiao, dia pasti suka. Ayo pergi. Apa kau gila? Jangan sentuh aku. Kusarankan kau untuk tidak menyentuhnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Kau cantik banget. Cuma dengan ngikut Huang Xiao, kecantikanmu nggak bakal sia-sia. Gila ya? Pergi.
Jangan paksa aku. Biar ku kasih tahu, di Jiangchen. Cewek manapun yang Huang Xiao mau, jadi milik Huang Xiao. Biar ku bilangin, bocah, aku bakal bawa jalang ini ke Huang Xiao sekarang. Kalau kau berani, ikut kami. Dan minta dia dari Huang Xiao sendiri. Aku ikut denganmu. Maaf. Dia perlu diberi pelajaran. Kau baru saja bilang, Li Tianchen adalah kakakmu? Ya, Kakak ipar, dia membawa adikku. dan aku di sini hari ini untuk mengambil seseorang darimu. Seseorang. Panggil kakak perempuan. Kal. Kau baru saja keluar. Kau tidak tahu apa yang terjadi. Itu akan datang. Tuan Huang, Liu Piao Piao. Anda memanggil saya? Li Xie Olong. Adik, lama tak jumpa. Aku dan kakak iparmu datang untuk membawamu pulang. Piao Piao. Maafkan aku. Aku terlambat. Li Xie Olong, kamu gila. Apa yang kau lakukan di sini? Aku dan Liu Xia di sini untuk membawamu pulang. Membawaku pulang? Untuk hidup miskin bersamamu? Dengan Tuan Huang. Aku hidup mewah. Katakan padaku, apa yang harus kupilih? 8 tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Memikirkan aku? Lihat keadaanmu yang menyedihkan. Masih memikirkan aku? Apa yang kau lakukan pada istriku? Apa yang kau lakukan? Siapa istrimu? Selama 8 tahun terakhir, aku telah bersama Tuan Huang. Kau tak tahu betapa bahagianya aku. Lihatlah dirimu yang menyedihkan. Adik, bagaimana kau bisa melakukan ini pada kakak iparku? Jangan ikut campur. Oh, kalian berdua. Hahaha. Kau hanyalah mantan narapidana. Lihat keadaanmu yang menyedihkan. Apa yang membuatmu berpikir kau pantas untukku? Ai. Soban, aku memberimu kesempatan. Aku sepenuhnya mendukungmu membawanya pergi. Tapi dia tidak mau. Hahaha. Adik, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Liu Xia. Jangan bicara lagi. Ayo pergi. Aku tahu apa yang kau inginkan. Singkatnya, kau ingin bawa pergi Liu Piao Piao. Kau hanya ingin uang kan? Ini 200.000. Setiap sennya, ambil dan inyahlah. Aku tak butuh uang harammu. Biar ku beritahu sesuatu. Kakakmu lompat karena aku. Aku memaksanya. Karena dia pantas mendapatkannya. Apa katamu? Kubunuh kau. Hei, sopan santun dikit. Saudara Long, Kau cukup tangguhan ya. Kau mau memukulku? Biar ku beritahu sesuatu. Kakakmu pantas mati. Kubunuh kau. Li Xie Olong. Kusarankan kau bersikap pintar. Tuan Huang, bukanlah seseorang yang bisa kau permainkan. Huang Shao. Suatu hari nanti, akan kubuat kau menyesal. Di depan ibu dan adikku. Jadi kematian kakakku. Karena kau. Kalian semua benar-benar keji. Tak bisa dimaafkan. Hei, hati-hati dengan ucapanmu. Aku orang yang baik hati. Aku mengagumi itu darimu. Kenapa kau tidak bekerja untukku? Semua uang itu akan menjadi milikmu. Kau benar-benar tak tahu malu. Sobat, zaman telah berubah. Os, beginilah cara melakukan sesuatu. Uang bicara kan? Dengan uang, kau bahkan bisa membuat seorang wanita melepas pakaiannya. Cukup.
Kau pikir dengan uang kotor itu, kau bisa menginjak-injak martabat seseorang? 400.000. 600.000. 1 juta? Ai. Hahau. Lihat, dia tersenyum. Lihat, sudah kubilang, setiap orang punya harga. Jika tidak, maka kau tidak menawarkan cukup. Berani kau mukul Tuan Muda Huan? Jangan kasar dengan gadis itu. Begitu galak ya, wanita memang untuk disayangi. Benarkah? Huang Runbin, kau. Jangan pikir hanya karena aku memukulnya. Biar ku beritahu, selama hargaku tepat, dia tidak hanya akan tersenyum padaku, dia bahkan akan berterima kasih padaku. Huang Runbin, kamu menjijikan. Huang Runbin, aku sudah terlalu lama menoleransimu. Lepaskan. Baiklah. Li Xiaolong. Nah, semangat kayak gini nih yang gue cari. Huang Runbin, jangan keterlaluan. Tamparan ini akan kubalas kepadamu, cepat atau lambat. Saudara Long, jangan gegabah. Ayo. Lepasin deal, lepasin. Ayo. Pukul gue. Ayo dong. Pukul sini. Dikasih kesempatan juga percuma. Pengecut. Saudara Long, jenazah ibumu belum dimakamkan. Kita belum memberinya perpisahan yang layak. Jangan gegabah. Kamu pengecut. Abang lu mati pantas. Iya, sama amak lu juga. Kesian banget sih. Ngalahin kalian berdua. Buang-buang waktu. Kubunuh kau. Lumpuhkan dia. Kau, ada kejadian gawat. Aku lagi di hutan pinggir kota. Dan aku lihat Kak Lon. Foto kakak. Dihancurin. Dan ada peti mati. Gawat. Pasti ada yang terjadi sama Kak Lon. Saudara Long. Jago juga kau berkelahi. Hahau. Warren. Beda banget lu sama abang lo. Waktu abang lu berlutut. Dan mohon-mohon sama gue. To the point banget. Fauzi, Kak Lon. Kau di mana? The film was translated Kau baik-baik aja? and narrated by aku baik-baik N-Media. saja. Sudah bertahun-tahun tak kembali ke Jiangchen. Cuma jalan-jalan. Baiklah. Kalau ada apa-apa, telepon kakakmu. Abang lu manggil lu. Suruh dia balik lagi. Suruh mereka ke sini. Gue mau lihat. Abang-abang lu tuh jenis manusia apa? Apa maumu dengan mereka? Kalau berani, hadapi aku. Berani juga lu. Bagus. Kalau gitu gue kasih pelajaran buat lu hari ini. Mau balas dendam? Boleh. Kecuali kalau lu bisa bunuh gue. Lepaskan aku. Saudara Long, kau baik-baik saja. Huang Runbin, jangan keterlaluan. Bukankah kau sudah cukup menyengsarakan keluarga Li sekarang? Os, gue kasih dia kesempatan buat ikut gue. Dia nolak. Salah gue gitu? Hei, jawab. Kak Lon, aku masih khawatir. Kau ngapain? Kau di mana? Aku bakal jemput kau. Jangan ikut campur. Dan jangan telepon aku lagi. Oh, Kak Lon, kau ngomong apa sih? Anak-anak lagi nunggu. Halo. Kak Lon. Sob jagoan. Gue kasih tahu ya.
Gue cabut nih. Dim aja lu di situ, sok-sokan. Jadi cucu yang baik. Pasti ada yang terjadi sama Kak Lon. Aku nggak tahu siapa yang berani nyentuh saudara Jiang Cheng kita. Semuanya, dalam 3 menit, cari tahu Kak Lon di mana. Huang Runbin, jangan memaksanya. Gue yang maksa? Hahau. Kirain bisa pergi dari sini gampang hari ini. Udah nyampe sini? Wan, coba lihat. Cewek cakep banget. Mendingan sama gue daripada sama dia. Lepaskan aku. Jangan sentuh dia. Sialan. Kak Hu udah tahu. Ada yang lihat Kak Lon di KTV di jalan keempat baru. Kak Hu, semuanya udah kumpul. Beberapa anak buah lagi Otto. Ayo berangkat. Hanya kau berani macam-macam dengan Huang Xiao? Adik kecil, kau harus benar-benar mempertimbangkan kembali. Mengikuti pecundang adalah jalan buntu. Tidak, Huang Runbin, tidak. Apa yang kau lakukan? bajingan kau. Apa? Mau berantem? Lepaskan dia. Hadapi aku kalau kau punya masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ngomong dong dari tadi. Kalau ngomong dari tadi, kan nggak begini jadinya. Minum. Terus berlutut, panggil gue kakak, baru gue lepasin dia. Saudara Long, jangan. Saudara Long, jangan minum itu. Aku tak ingin kau melakukan ini. Merendahkan diri untukku. Lepaskan aku. Serius? Hahaha. Hahaha. Payah banget sir. Hahaha. Kak Lon, Kau lagi ngapain? Kak Lon. Lucy, Jadi mereka yang bikin masalah buatmu ya? Menarik. Ai. Lu abangnya? kembali. Aku urus urusanku sendiri. Abang Lon. Saudara-saudara geng The naga film kita. was translated Tak bisa diganggu and begini. narrated by M. Mina. Geng naga. Pernah dengar? Kalau lu belum pernah dengar ya? Gangster betulan pakai baju hitam semut. Kalian cuma preman kecil-kecilan. Di Jiangchen, aturan gue yang berlaku. Gue bosnya Jiangchen. Berani sekali kau sentuh Abang Lon. Hari ini gue bakal potong semua tangan kalian. Potong semua tangan mereka. Hajar dia. Berhenti. Fauzi. Aku tak mau terlibat dalam dendam gangster ini lagi. Aku tak mau punya musuh lagi. Gue nggak mau ikut campur urusan Jen. Mau nakut-nakutin gue? Bawa orang banyak begini? Hahaha. Nggak nanya-nanya dulu. Di Jiangchen, keluarga Huang gue. Fauzi, lepaskan. Fauzi, Lepaskan. Kak Long nyuruh lepasin. Nggak dengar? lepaskan dia. Kau beruntung hari ini. Berani juga lu. Berani sentuh gue ya? Abang Long melarang gue hari ini. Kalau tidak, sudah gue lumpuhkan kau.
Huang Runbin. Mulai hari ini, kita tidak saling mengganggu. Jangan memperkeruh suasana. Maksud lu? Lu ngasih muka ke gue? Kayak gue butuh muka dari lu aja. Emang lu siapa? Aku tak mau memperbesar masalah ini. Aku akan membawa Liu Xia. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Gue kasih tahu ya. Di Jiangcheng, kalau gue bikin masalah, ada yang beresin. Kalau kalian bikin masalah, kalian semua masuk penjara. Dan gue kasih tahu ya, hari ini gue mau bikin masalah besar. Berani sentuh gue? Li Xiaolong ya? Li Xiaolong. Kau sudah keluar. Tapi masih bertingkah seperti ini? Apa ada yang berubah? Orang yang paling tidak pantas di sini untuk menunjukku adalah kau. Apa? Apa? Kau masih ingin membawa para pecundang ini untuk melawan aku? Kau tak berani menyentuh Tuan Muda Huang. Jadi kau ingin menyentuhku, begitu? Kak Long udah baik banget sama lu. Malah ikut brengsek ini? Pantas buat Kak Long. Apa kamu menggurui aku? Kalian semua bertingkah sok jagoan. Dengan tangan dan kakimu, kau bisa melakukan apa saja, tapi kau memilih untuk mengikuti pecundang. Tunggu saja. Dan kalian semua akan menjadi pecundang. Kau. Sok jagoan sekali. Mau memukulku? Gue di sini hari ini. Gue tantang siapapun buat sentuh gue. Lihat. Dia bawa orang banyak. Tapi masih nggak berani sentuh gue. Payah banget kan? Saudara Long, kumohon jangan gegabah. Li Xiaolong. Setelah bertahun-tahun, kau masih seorang pengecut. Lepasin. Nyuruh-nyuruh gue? Emang lu siapa? Huang Shao, jangan gegabah. Pergi sana. Gerak lagi. Gerak sekali lagi. Gue tembak sekarang juga. Liu Xia. Kau keluar dulu. Saudara Long, aku tidak akan pergi. Ayo cepat pergi dari sini. Ayo cepat pergi dari sini. Aku tidak ingin meninggalkan saudara Long. The film was Ah. translated Yeah. and narrated Bawa by dia keluar. Media. Li Xiaolong ini sampah. Nyawanya tak berharga. Nyawa kalian semua lebih berharga daripada nyawanya. Jangan karena sampah ini, kau membuang nyawamu sendiri. Betul. Pikir baik-baik. Setia apa? Zaman apa sekarang? Gue kasih kalian kesempatan sekarang. Kecuali Li Xiaolong, pergi dari sini sekarang. Cukup setia. Naik dan lihatlah. Berani bergerak, kubunuh kau. Benar. Dan kau ibumu. Saudaramu pantas mati. Kau bahkan tak bisa balas dendam untuk saudaramu. Kau benar-benar payah. Kakak. Haha. Kau mau menembak? Ayo. Abang Lon, Saudara Long, jangan gegabah. Arahkan ke sini. kau pikir aku tak berani, ha? Tambak. Kau tak berani menembak, kan? Ayo. Tidak, tembak di sini. Ini kematian cepat. Ayo. Kau tak berani menembak. Akan kutembak untukmu. Kau membunuh kakakku.
dan membuat ibuku meninggal. Hari ini, kita selesaikan semuanya. Ahu, Ya, suruh semua orang keluar dari sini. pergi. Os, cukup tampan. Habisi dia. Kau baik-baik saja, Saudara Long? Aku baik-baik saja. Kau baru saja di dalam. Apa kau memulai sesuatu? Kenapa kau tidak pernah belajar? Kau jelas tahu situasimu dan kau masih berkelahi? Apa kau mau masuk penjara lagi? Aku tidak. Kau selalu gegabah. Kau jelas tahu bahwa Huang Runbin bukan orang yang bisa dipermainkan dan kau masih memprovokasinya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Abang Lon, apa yang harus kita lakukan dengan kedua orang ini? Bagaimana kalau mengubur mereka di bukit belakang desa Santun? Li Xiaolong. Apa kau sudah gila di penjara? Apa kau mau menghabiskan beberapa tahun lagi di dalam? Sia-sia. Tolong adikmu. The film was translated Aku hanya punya and kau sebagai narrated adikku. by M Apa kau Media. tega melihatku seperti ini? Waktu kita kecil, aku selalu baik padamu. Lakukan saja satu kebaikan ini untukku. Baiklah. Adik, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Jika mereka menangkapku, aku pasti akan mati. Tolong bantu aku. Aku mohon padamu. Apa aku harus memohon padamu sambil berlutut? Cukup, Liu Piao Piao. Kau yang memulai ini. Jangan coba-coba libatkan Liu Xia. Saudara Long, terima kasih telah melindungiku. Mulai sekarang, selama tidak terjadi apa-apa, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Jangan khawatir. Aku hanya memberi mereka pelajaran. The Abang film was Long, translated cuma kita bertiga. and narrated Nggak bakal by M masalah. Media. Jangan khawatir, Liu Xia. Sebelum kakak Long kembali, aku sibuk melegitimasi geng naga. Sekarang, kakak Long telah kembali. Setiap geng di Jiangchen menundukkan kepala kepada kakak Long. Hukua, gue nggak pernah nyangka. Lu selalu kelihatan lurus-lurus aja. Aduh, jangan dengarkan dia. Aku tidak bohong. Baiklah, itu benar. Si Hebao, bagaimana hasilnya? Jangan khawatir, kakak Long membawanya ke Waduk Laksi tadi malam. Sudah kubilang pada anak buah, untuk tidak membunuhnya. Aku membutuhkannya, hidup untuk hal lain. Os, Abang Long, yakin nggak bakal ada masalah? Jangan khawatir, aku tahu yang kulakukan. harus kukatakan, kakak Long, pemukulan kemarin itu sungguh brutal. Itu perlu, agar mereka menyerah. Beberapa hal harus kau demonstrasikan. Ayo kita naik ke atas. Lei Shan pasti sudah menunggu dengan tidak sabar. Baiklah. Semuanya, hotel ini
telah dipesan sepenuhnya oleh Tuan Muda Lei. Jadi untuk sementara kami tutup untuk umum. Apa Lei Shan memberitahumu bahwa kita adalah tamu kehormatannya? Saya belum pernah mendengar Tuan Muda Lei menyebutkan itu. Tapi, kan Lei Shan yang nyuruh kita datang. Kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya undangan dari Tuan Muda Lei? Apa katamu? Apa kau sudah minum? Undangan apa? Ku bilang sekali lagi. Tuan Muda Lei mengundang kita. Apa? Kau mencoba menipuku? Di Hotel Agung Anlan kita? Kau harus bertanya-tanya tentang Hotel Agung Anlan, berdiri di Jiangchen. Kedudukan apa? Hotel Agung Anlan didukung oleh grup Parades milik Tuan Muda Lei. Ku rasa semua orang di Jiangchen harus tahu siapa Tuan Muda Lei. Kau seharusnya bersyukur karena aku tidak mengusirmu sekarang. Surga. Geng kelas tere yang bahkan tak masuk peringkat di Jiangchen. Kapan mereka jadi sebesar ini? Apa katamu? Ini bas geng naga kita. Kau tak mampu menyinggung geng naga. Geng naga apa? Aku belum pernah mendengar tentang Geng Hu. Tapi jika kalian bertiga tidak pergi dari sini, aku akan memanggil bala bantuan. Kesempatan terakhir. Kalau tidak, kami akan menggendongmu keluar. Apakah Lei Shan menyuruhmu melakukan ini juga? Aku tidak percaya. Aku akan menerobos masuk hari ini. Tangkap mereka. Berhenti, kurang ajar. Ini tamu kehormatan kita. Turunkan dia. Bukankah itu kakak Lon? Ada apa ini? Tuan Lin, apa yang mereka lakukan membuat masalah. Mereka tidak punya undangan dari Tuan Muda Lei, dan mereka mencoba memaksa masuk. Ini salahmu. Grup Parades kita, Hotel Agung Anlan, dibuka untuk umum. Setiap orang yang datang ke sini adalah tamu. Bagaimana kita bisa mengusir orang? Tapi, Tuan Lin, bukankah kau baru saja bilang, usir mereka dari sini? Pergi. Berlagak. Jangan terburu-buru. Bahkan memukul anjing, tergantung pada muka pemiliknya. Apalagi anjing yang bisa bicara. Ai, Kak Lon, jangan salahkan aku. Hotel Agung Anlan kita agak kecil. Tapi, di Jiangchen, ini salah satu yang terbaik. Benar. Aku lupa kau. Menghabiskan 8 tahun di penjara, kau mungkin tidak akrab dengan Jiangchen sekarang. Lin Xianfu. Kau hanya anjingnya Lei Shan. Apa hakmu untuk bicara dengan saudara Long? Bersih. Kenapa kau bicara seperti itu? The film Kau is translated adalah and tulang punggung. narrated by M. Geng naga Media. sekarang, emosimu masih sangat berapi-api. Tapi kau salah. Aku bukan anjing Lei Shan. Aku ahli strateginya. Ahli strategi utama Lei Shan. Sungguh luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Saudara Lon. Ada apa? Kak Lon. Begini. Biasanya, kau memang membutuhkan undangan Bos Lei untuk masuk. Manajer kita tidak salah. Kau bilang, orang dibagi menjadi beberapa kelas. Apalagi tempat ini. Tidak, kok lu? Kurang ajar banget sih. Saudara Lon, Bos Lei hanya mengundang kau. Kami tidak tahu yang lain dan tidak mengundang mereka. Tolong bekerja sama. Intinya, kau hanya ingin aku naik sendirian. Kau benar, Kak Lon. Lagi pula, kau seorang mantan narapidana yang menghabiskan 8 tahun di penjara. Siapa yang tahu apa yang mungkin kau lakukan untuk bicara dengan saudara Lon? Jaga bicaramu. Lucy, tenanglah. Lihat, aku benar. Jadi, Li Xiaolong, kau hanya bisa naik sendiri. Bang Long, lu nggak bisa naik sendirian. Mereka pasti ngerencanain sesuatu yang nggak benar. Jangan khawatir. Mereka bukan ancaman bagiku. Bukan ancaman bagiku. Seperti yang diduga, dari mantan pemimpin geng naga. Sungguh mengesankan.
Baiklah. Hentikan omong kosong ini. Ayo pergi. Hati-hati. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Abang Lon, maafkan aku. Tapi kau mantan narapidana. Tidak membiarkan mereka naik. Juga demi keselamatanku sendiri. Jangan main-main denganku. Kau tidak pantas bicara denganku. Di mana Li Shan? Suruh dia keluar. Li Xiaolong, apakah 8 tahun di penjara membuatmu bodoh? Kau bahkan tidak mengerti aturan mainnya. Ahli strategi kita tidak bilang melepaskanmu. Lin Xianfu. Kau harus tahu kekuatanku. Hanya dengan beberapa anak buah kecil ini. Tetap tak bisa berbuat apa-apa denganku. Abang Lon, duduklah. Abang Lon, hidup di penjara tidak mudah kan? Katakan saja. Bang Lon, kau masih saja keras kepala. Kau di penjara selama 8 tahun. Tentu saja tentang Jiang Chen, perkembangan saat ini, kau tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, aku mewakili grup Paradis. Dan kau, Bang Lon, mari kita bicara tentang kerjasama. Mewakili surga. Hanya kau. Apa surga kehabisan orang? Atau apa Lei Shan sudah mati? Karena mereka membiarkan orang tidak penting sepertimu datang bernegosiasi denganku. Bang Lon, zaman sekarang mengandalkan otot. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu tergantung pada otak. Dan uang. 8 tahun di penjara. Apalagi uang. Kau bahkan tidak bisa menyentuh daging. Apa maksudmu? Ini hanyalah hadiah sambutan. Saudara-saudaramu terlalu keras kepala, menolak untuk mencapai kerjasama dengan grup Paradis kami. Kau harus tahu, kekuatan grup Paradis kami jauh lebih besar daripada geng nagamu. Saudaramu, Wang Tianhu, telah berulang kali menolak untuk bekerja sama dengan grup Paradis kami. Bos Lei kami sudah kehilangan kesabaran. Kami tahu, Wang Tianhu hanya mendengarkanmu. Kau tidak ingin geng naga mengulangi kesalahan masa lalunya kan? Omong kosong. Sekali. Jika kau datang hanya untuk mengatakan hal-hal yang tidak relevan ini, maka kau benar-benar membuang waktu. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Kau harus tahu, untuk Paradis kami, grup yang kuat, seperti kami, kerjasama dengan geng naga, belum tentu hal yang buruk. Setelah bertahun-tahun di penjara, bagaimana otakmu menjadi kurang tajam? Jika bukan untuk dirimu sendiri, kau juga harus mempertimbangkan saudara-saudaramu. Kau harus tahu, The film sekarang was di Jiangchen, translated and penindakan terhadap narrated geng by M Media. semakin serius. Aku bisa jamin, selama kau memimpin geng naga untuk bekerja sama dengan grup Paradis kami, aku akan bicara dengan Bos Lei dan mengatakan sesuatu untuk menjadikanmu kepala cabang Paradis. Apa katamu? Lagi pula, kau sudah di penjara. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Bos Lei menghargaimu, membiarkanmu bekerja untuk kami. Kau seharusnya bersyukur. Bang Lon, pikirkanlah. Bekerja sama dengan Paradis kami, apa salahnya? Begitu banyak orang. Kau tidak ingin mereka semua. Kau akan berakhir sama juga. Kau harus tahu, aku masih di sini. Bicara denganmu adalah memberimu kesempatan. Kalau tidak, aku sudah mencincangmu sejak tadi. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Geng nagamu, baik dalam bisnis maupun pengaruh, telah sepenuhnya ditekan oleh Paradis kami. Kau orang yang setia. Kau tidak ingin saudara-saudaramu berakhir sepertimu, kan? Kematian saudara dan ibuku terkait erat dengan Lei Shan. Aku akan membalaskan dendam ini. Kau ingin aku bekerja sama? Mimpi saja. Balas dendam apa? Kau masih belum lupa setelah 8 tahun? Bang Lon, jika kau tidak puas dengan pengaturanku, aku bisa meminta untuk menjadikanmu anjing Paradis. Kiao Ye. Setelah saudara Long keluar, mereka pasti akan mengganggu geng naga. Tidak. Aku harus naik ke sana. Ayo pergi.
Tiaoyi, Wang Tianhu, apa kau gila? Demi kakak Longmu, kau belum pulang selama 5 hari. Apa kau masih ingin pulang? Tiaoyi. Aku sibuk sekarang. Aku pasti akan kembali malam ini. Wang Tianhu, pergi ke neraka. Jangan pernah kembali. Kakak Longmu lebih penting daripada aku. Kan, kita baru menikah selama setahun. Aku ingin kau pulang sekarang. Atau aku akan menceraikanmu. Cerai saja. Aku sudah muak dengan ini. Tidak. Bang Hu, mungkin lu harus pulang dulu. Tidak mungkin. Saudara Long sedang dalam bahaya. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Ayo pergi. Bang Lon, jika kau minum ini, kesepakatannya selesai. Aku akan segera mengirim orang ke geng naga. Kau ingin aku bekerja sama dengan seseorang yang memaksa saudara dan ibuku sampai mati. Kau berhayal. Jika kau tidak setuju hari ini, aku akan memastikan kau makan ini seumur hidupmu. Hanya kau. Apa kau punya kemampuan? Aku telah menyiapkan makanan enak untukmu. Rupanya, kau masih belum terbiasa dengan makanan ini. Kembali dan beritahu Lei Shan. Jika dia takut padaku, dia seharusnya tidak macam-macam denganku dari awal. Memprovokasi gue. Sembunyi sekarang. Cuma bikin masalahnya sendiri. Orang-orang pada ngomong sama gue. Jadi ini gerbang surga lo. Li Xiaolong, jika kau tidak setuju hari ini, jika kau tidak menurut, apa kau pikir kau sendirian bisa meninggalkan tempat ini? Jangan lupa, kekasih dan saudaramu masih di luar sana. Hari ini, salah satu dari kalian berdua harus mati. Berani-beraninya lo nyentuh Liu Xia. Paham aturan main di dunia persilatan? The film was translated. Kalau and begitu tidak ada yang perlu narrated by dibicarakan. NVIDIA. Kerjakan. Tangkap dia. Tianhu, Tushi. Bos, lo baik-baik aja. Aku baik-baik saja, Saudara Lon. Luka kecil ini bukan apa-apa. Abang Long, lu baik-baik aja, kan? Nggak apa-apa, cuma berdarah dikit. Anggap dirimu beruntung. Hari ini adalah hari kehancuran geng naga. Lin Xianfu. Akan kubunuh kau. Tushi, gue yang urus orang ini. Sisanya serahin ke Elo. Tangkap dia. Pergi. Ayo. Bang Lon, tolong ampuni aku. Hal-hal itu, Lei Shan, memaksa gue ngelakuin ini. Gue nggak ada urusan sama ini. Gerbang surga lo gak ada apa-apanya buat gue. Cuma semut-semut kecil. Gue bisa bikin gerbang surga naik. Dan gue juga bisa ngancurin gerbang surga jadi abu. Iya. Ya. Lihat-lihat. Gue cuma ahli strategi. Gue cuma sarjana lemat, ringkih dan sakit-sakitan. Wei Xiaolan, aku akan membunuhmu. Ampun. Ampun, jagoan. Jagoan, ampuni gue. Lei Shan mana? Bos Lei lagi sibuk banget. Mana gue tahu? Dia di mana? Saudara Long, kenapa buang-buang napas padanya? Bunuh saja dia. Bunuh gue? Hahaha. Gue ada backing Bos Lei. Bos Lei bentar lagi kepilih jadi ketua kamar dagang. Nanti geng naga lo emang bisa lolos gitu aja? Bagaimana hasilnya? Bos Lei, pemilihan lusa akan berjalan sesuai jadwal. Semua koneksi yang diperlukan telah dibuat. Bagaimana dengan Lin Xianfu? Kita baru saja melihat istri Wang Tianhu keluar. Menurut rencana ahli strategi Lin sebelumnya, kita sudah mengikatnya di klub malam. Tinggal menunggu Li Xiaolong terpancing.
Lanjutkan sesuai rencana. Jika kita tidak bisa membujuk geng naga, kita akan mulai dengan Wang Tianhu dan Li Xiaolong. Dan sama sekali tidak boleh membiarkan keduanya mengganggu pemiluan Kulusa. Ya, Bos Lei. Li Xiaolong, apa yang kau punya untuk melawan aku? Lu udah enakan sekarang? Gue baik-baik aja. Kita cuma ngasih dia pelajaran. Pemilihan Lei Shan lusa. Buat ketua kamar dagang kota Jiancheng. Orang ini, dan juga si Hibao, masih berguna. Apa yang kau lakukan? Bos Yu baru tahu Lei Shan saat ini ada di klub malam dunia baru. Klub malam. Aku akan memeriksanya. Jangan pergi. Luka lu parah banget. Gue khawatir kenapa-napa sama lu. Gue nggak apa-apa. Lei Shan sekarang lagi di titik kritis dalam pemilihannya. Dia nggak bakal berani macam-macam. Lo sama Tianhu balik duluan. Setelah gue selesai, gue balik lagi. Ngapain lo di sini? Aku kepanasan. Ada apa ini? Gawat, kita kena jebak. Tianhu. 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 Qiaoye, ayo pergi. Gue anterin lo ke Tianhu. Qiaoye, Tianhu. aku. Kepanasan. Qiaoye. Qiaoye, tenang dulu. Qiaoye. Lin Xianfu. The film was Bos Hu, translated kau sudah and kembali. narrated Bagaimana by bisa kau jadi Media. begini? Bukan apa-apa. Mana istrimu? Kakak ipar. Aku bertanya padamu. Kakak ipar di kulit. Apa? Aku membawa beberapa orang untuk mengejar mereka, tapi kami kehilangan jejak mereka. Tidak berguna. Bos Hu, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Bang Hu, ayo kita cek. Kalau nggak, dia bakal terlalu berbahaya sendirian di luar sana. Bos Yu, kami melihat kakak ipar pergi ke klub malam. Klub malam. Ayo pergi. Apa yang kau tunggu? Kejar dia. Kerja bagus, Mantis. Semua ini berkat ajaranmu. Bagus. Begitu Bos Lei. Jadi ketua. Lo pasti dapat tempat. Terima kasih, ahli strategi Lin. Si Hibao mana? Dia ada di ruang belakang. Ayo, bawa gue ke sana. Semua faktor yang gak nguntungin buat Bos Lei harus disingkirin. Qiaoye, aku. Qiaoye. Biar gue jelasin. Li Xiaolong. Kau sangat mengecewakanku. Lucy, biar gue jelasin, ini bukan kayak yang lo pikirin. Ini bukan kayak yang lo pikirin. Diam. Aku sangat mempercayaimu. Namun kau melakukan ini. Kau tak pantas jadi saudaraku. Lucy, ini semua rencana Lei Shan. Kita udah jadi saudara selama bertahun-tahun. Lo bahkan gak percaya sama gue. Aku juga ingin mempercayaimu. Saudara-saudara, semuanya ada di sini, dan semua orang telah melihatnya. Xiaolong Li, kok lu bisa ngelakuin hal kayak gini sih? Gue nggak. Jangan ngomong apa-apa lagi. Aku sangat kecewa padamu. Liu Xia, Faktanya ada di depan kita. Apa kebetulannya? Qiaoye. Lucy, Diam, Xiaolong Li. Aku menganggapmu saudara. Tapi kau menggoda istriku. Katakan padaku, menurut aturan jalanan, apa yang harus dilakukan padamu? gue nggak. Lucy, Lo dipenjara 8 tahun.
Aku setia pada geng naga. Tapi ini yang kudapat. Pada akhirnya, menurut aturan Jen, perintah ketiga, siapapun yang mengganggu istri anggota geng naga akan dibacok sampai mati. Mulai sekarang, Xiao Longli, kau bukan saudaraku lagi. Dan kau bukan lagi bagian dari geng naga. Bushi. Mulai hari ini, memutuskan hubungan sepenuhnya. Aku kembali. Bawa pulang kakak ipar, dan istirahatlah. Tianhu, apa kau sungguh berpikir Xiaolong akan melakukan hal seperti itu? Tolong jangan bicara apapun. Aku ingin tenang. Tidak, saudaraku. Kau rasa Xiaolong? Keluar. Ayo pergi. Yang lalu. Siapa Xiao Longli? Gue. Ada apa? Kami menduga kau terlibat dalam kasus pembunuhan. Ikut kami. Omong kosong. Bushi. Semua yang terlibat mengaku tidak bersalah. Sidik jarimu ada di pisau ini. Tolong ikut kami segera. Kalau tidak, kami akan menggunakan kekerasan. Gue bisa ikut sama lo. The film was Tapi gue translated benar-benar nggak bersalah. and narrated by M. Kakak. Media. Bushi. Gue bakal baik-baik aja. Kalau terjadi apa-apa, Gang Naga buat lo. Entah terjadi sesuatu padamu atau tidak, ikutlah kami untuk diinterogasi, dan kita akan cari tahu. Saudara Lon? Bosu, gawat. Chen Fuliet dan Shi Heibao kabur. Apa? 2 hari kemudian. Saudara Long, Liu Xia. kau belum makan apapun selama 2 hari, kan? Kubuatkan kau banyak makanan enak. Minumlah air dulu. Liu Xia. Lo nggak nyalahin gue, kan? Atas kejadian itu. Aku tak percaya. Saudara Long orang seperti itu. Dalam hatiku, Saudara Long sangatlah setia dan akan melakukan apapun untuk saudara-saudaranya. Dia akan menanggung peluru untuk mereka. Jadi, kurasa insiden itu bukanlah perbuatan Saudara Long. Cepat, makanlah sesuatu. Sekarang Jiang Cheng. Paradisu masih punya anggota Gang Naga. Mereka semua mencarimu. Kau selama ini sama sekali tidak boleh berkeliaran. Liu Xia. Lo harus percaya sama gue. Gue benar-benar nggak akan nyelakuin. Maaf, Tianhu. Maaf soal Gang Naga. Aku tahu. Tapi, baiklah. Aku harus pergi sekarang. Kalau tidak, jika aku keluar terlalu lama, mereka akan curiga. Gimana kabar Tianhu dan yang lainnya? Lai Shan akan mencalonkan diri sebagai presiden. Tianhu juga sedang menegosiasikan masalah ini, tapi hasilnya mungkin tak menguntungkan kita. Benar. Mulai hari ini, aku mungkin harus meninggalkan Jiang Cheng. Mau kemana lo? Liu Xia. Kita nggak bisa biarin Tianhu nanggung ini sendirian. Liu Xia. Bos Yu, bagaimana kalau aku membawa beberapa orang dan habisi Lin Xianfu ini? Tidak. Jika kita biarkan Lei Shan mengambil alih kepemimpinan, itu akan sangat merugikan geng naga kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Itu juga tidak bisa dibiarkan. Kita tidak bisa begitu saja. Diam saja. Ini bukan cara geng naga kita beroperasi saat ini. Yang perlu kulakukan adalah mengembalikan geng naga kita ke jalurnya. Bos Yu, aku punya ide lain. Tidak yakin harus kukatakan atau tidak. Katakan. Binatang-binatang di paradis itu, jika mereka mengambil alih kepemimpinan, yang pertama akan mereka serang
Pasti geng naga kita. Benar sekali. Mereka juga tahu sekarang bahwa kau dan saudara Long telah putus hubungan. Jika aku Lei Shan, aku tidak akan menyerang geng naga kita duluan. Kenapa? Coba pikirkan. Saat itu Paradis akan menjadi Jian Cheng punya organisasi terkemuka. Daripada membiarkan mereka bergerak melawan kita lebih dulu, mengapa kita tidak secara proaktif berjanji setia kepada mereka? Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Apa kau gila? Bosmu, tolong tenang. Aku juga melakukan ini untuk geng naga. Daripada melawan mereka secara langsung, lebih baik bersikap pragmatis. Diam. Bosmu, pikirkanlah. Jika kita berpihak pada Paradis, kita dapat mempertahankan geng naga kita. Tapi jika tidak, berhenti. Jangan bicara lagi. Kau ada benarnya. Baiklah. Segera hubungi Lei Shan. Katakan padanya aku ingin bertemu dengannya. Baiklah. Tuan Lei, urusannya udah beres. Li Xiaolong itu, geng naga udah ngeluarin perintah bunuh buat dia. Sekarang, gak ada yang tahu dia ngumpet di mana di Jiangchen. Seperti yang kita duga. Tunggu aku. Hari-hari menjadi ketua untuk memberantas geng naga. Entah Li Xiaolong dan Wang Tianhu, salah satu dari mereka harus mati. Hanya dengan cara ini, kita bisa mengalahkan kekuatan geng naga. Dulu, waktu Li Xiaolong masuk penjara, kita nggak punya kekuatan buat nekat geng naga. Sekarang, grup Paradise kita udah berhasil bersihin namanya. Kalau mereka mau selamat, mereka harus tunduk sama Paradise gue. Si Hibao, lagi pula kau dulunya seorang ketua Ola Geng Naga. Geng Naga mengusirmu, dan aku memberimu kesempatan. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu untukku. Apa gunanya kau? Bos Lei, aku benar-benar tidak mengungkapkan terlalu banyak rahasiamu. Bos Lei, tolong lepaskan aku. Bos Lei. Bukankah ini saudaraku? Silakan duduk. Sepertinya saudaraku telah membuat pilihan yang bijak. Sekarang, Li Xiaolong telah mengkhianati geng naga kita dan telah diusir. Namun, geng naga kita telah bercokol di Jiangchen selama lebih dari setengah abad. Bukan sesuatu yang bisa kau usir begitu saja, sesukamu. Mengerti? Mengerti. Saudaramu Hu di Jiangchen juga seorang tokoh terkemuka. Aku tentu tahu. Mari saling menghormati. Karena kau memilih untuk bergabung dengan Paradesku, aku juga akan menyatakan ketulusanku. Si Hibao adalah pengkhianat geng nagamu. Sekarang aku akan secara pribadi membantumu melenyapkan pengkhianat ini. Bagaimana? Bagaimana menurutmu? Apakah kau puas dengan hadiah sambutan ini? Senang mengetahui kau puas. Bagus. Selanjutnya, selamat datang saudaraku di Paradis. Bandara. Liu Xia, tunggu bentar. Liu Xia, tolong dengerin penjelasan gue. Berhenti dulu sebentar. Liu Xia. Ada apa? Bertengkar? Anak muda, apa yang tidak bisa dijelaskan? Awalnya banyak orang bisa bersama. Hanya saja mereka tidak saling mengerti dan tidak memberi satu sama lain kesempatan setelah terlewat. Seumur hidup.
Liu Xia. Dengerin penjelasan gue. Kau tak perlu menjelaskan. Aku tahu kau bukan orang seperti itu. Saudara Long. Haruskah kita pergi dan menjelaskan pada Tianhu? Halo Bos Lei. Bos Lei. Mantis. Apa maksudnya ini? Mantis. Saudara Hu bertanya padamu. Bos Hu, sebenarnya aku telah menarik ulur di balik bayang-bayang untuk Bos Lei. Tapi aku tidak pernah mengkhianati geng naga. Sebaliknya, aku melakukan banyak hal untuk geng naga. Ini semua rencanamu kan? Mantis. Kau harus memberiku penjelasan. Jelaskan apa Saudara Hu? Apakah itu penting? Yang penting adalah geng nagamu bergabung dengan Paradis. Semuanya terbalik, dan tidak ada kerugian untuk kalian semua. Bahkan jika Mantis adalah orangku, itu tidak mengubah apapun di antara kita. Omong kosong. Lei Shan, The film was Kau mempermainkanku. translated and narrated Saudara Hu. by M Media. gak benar. Nih, jangan lu lupa, selama bertahun-tahun ini, di Jiancheng ini, geng naga lu berseteru sama surga. Haru. Saudara Hu. Saudara Hu, Bos Lei kita bentar lagi jadi Ketua Kamar Dagang Jiancheng. Lo gabung Parades sekarang, itu langkah yang tepat. Lagian geng naga lo punya banyak banget orang, banyak mulut yang harus dikasih makan. Lo harus mikirin mereka kalau bukan diri lo sendiri. Jadi, Saudara Lon, sama sekali bukan sama Qiaoye. Ini semua jebakan Saudara Hu. Kok melo banget sih? Kayak gue maksa lu aja. Gara-gara kalian, Saudara Long diburu, disalahpahami sama geng naga. Dasar bedebar. Gue bunuh lu. Wang Tianhu. Lu gak tahu situasi dia? Bos Lei ngasih lo kesempatan, dan lo malah ngeremehin dia. Gue udah malang melintang bertahun-tahun. Lu pikir gue takut mati? Tianhu? Lu emang gak takut mati? Tapi gimana sama saudara-saudara geng naga lu? Seluruh geng naga. Sekarang lu yang pegang kendali. Cuma satu kata dari lo, gabung sama surga. Gue kasih lu 100 kali lipat, lebih banyak dari Li Xiaolong. Nyawa gue, Saudara Long yang kasih. Kalaupun lu kasih gue lebih, di mata gue, kalian semua sama aja. Pada sok manis. Sikap manajer umum lead waktu ngomong. Tianhu, jangan keras kepala. Saudara Long sekarang di mana? Hidup atau mati? Siapa yang tahu? Lo mau mati demi orang mati? Apa gunanya? Orang bijak ngikutin keadaan. Lo terus-terusan bilang Saudara Long. Saudara Hu, ikuti kata-katanya. Bos Hu, gue gak punya pilihan. Gak mungkin. Kalau gue tahu lo kayak gini, harusnya gue biarin Saudara Long habisin lu. Gue lakuin ini demi geng naga. Mending gue tikam lu aja. Gue tikam lu sampai mati. Cuma gitu doang. Pengkhianat geng naga lu sekarang udah gue beresin semua. Sekarang gak ada yang tahu lo udah pindah haluan. Bos Lei ngelakuin ini bukan berarti dia mau rasa terima kasih lo selamanya. Tapi lo harus tahu, urusan Bos Lei itu urusan kita sama langit dan bumi. Bos Lei sekarang kandidat terkuat. Dia pikir
lo bisa jadi aset berharga buat Parades kita. Jadi, ngikutin Bos Lei, emangnya ada ruginya? Hidup mati gue demi geng naga. Mati pun gue jadi hantu geng naga. Nyuruh gue khianati geng naga? Gak bakalan. Wang Tianhu. Gue udah kasih lu kesempatan. Kenapa lu gak tahu cara menghargai? Ini semua sekarang anak buah gue. Kalau lu gak gabung, lu pikir lu bisa keluar dari sini, saudaraku? Kalau saudara Long pergi, dan lo mati, geng naga bakal gak punya pemimpin. Buat kita, gak ada ruginya. Tapi lo bakal gak punya apa-apa lagi. Terakhir kali, mau gabung? The Atau film was enggak? translated and narrated by M. Gue Media. enggak. Tangkap dia. Hajar sampai dia mau gabung. Ayo kalau lu gak takut mati. Saudara Lon, Li Xiaolong, lo belum mati? Lu cuma bawa anak buah segini doang? Mau keroyokan? Lei Xian, jangan buang napasmu. Anak buahmu di luar. Sudah diurus. Cuma bawa bocah, beberapa biji. Hahaha. Lu tahu gak? Lusa, seluruh Jianzheng bakal jadi milik Lei. Dasar tolol. Li Xiaolong, lo bakal dibawa telapak kaki paradis seumur hidup lo, selamanya. Lei Shan, lo orang jahat. Gue saranin lo buat berhenti sekarang juga. Saudara Lon, kenapa lo harus bikin masalah sama Bos Lei? Gue bilang sekali lagi, lo penuh kejahatan. Benar-benar jahat. Gue saranin lo nyerah. Sekarang juga. Li Xiaolong, lo tahu lo itu apa? Lo nggak tahu diri? Berani-beraninya lo ngasih ceramah ke Bos Lei. Atas kematian nyokap dan kakak gue bakal pastiin kalian semua ngerasain gimana rasanya di penjara. Li Xiaolong, lo siapa? Lo cuma narapidana yang udah dibui 8 tahun. Bos Lei kita adalah pengusaha top di Jianzheng. Dan dia bentar lagi jadi pemimpin bisnis. Perbedaan lo sama dia beda banget. Lo bilang itu Bos Lei memaksa kakak dan ibumu sampai mati. Mana buktinya? Tunjukkan. Orang kayak lo masih mau masuk dunia bisnis. Mimpi lo. Kau Ling Xianfu, kan? Huang Runbin dan Si Heibao sudah memberitahu kami semua yang telah kau lakukan. Tindakan gila. Sungguh keterlaluan. Kalian pasti akan menerima pelajaran yang pantas. Hahaha. Huang Runbin sudah mati. Si Heibao yang kau sebutkan juga sudah tidak hidup. Bicaralah dengan bukti. Untuk memfitnah Bos Lei, mencari 2 orang mati untuk bersaksi untukmu? Hahaha. Li Xiaolong, lu sok. Polos banget sih. Lu pikir lu siapa? Orang baik?
Berhubung saudara Long sama Hu udah di sini. Ngirit kerjaan gue. Tentuin sekarang. Hari ini kalian berdua. Cuma satu yang bisa pergi. Katakan padaku. Apakah kau akan mati? Atau akankah dia binasa? Lin Xianfu. Mending lu dengerin kata saudara Lon. Lu ikut Lei Shan. Ngelakuin segala kejahatan. Cepat atau lambat, lu bakal kena batunya. Gue nggak ada waktu buat basa-basi. Jangan The film buang-buang was napas di sini. translated Lei Shan. and narrated by M. Tadinya kau dan aku, Pak punya masalah. Jangan keterlaluan. Selama geng naga lu masih ada, gue gak bakal tenang. Li Xiaolong. Salahin mak lu. Karena udah ngelahirin orang gak berguna kayak lu. Hajar dia. Saudara Lon, jangan pikirin gue. Pergi duluan sana. Kita saudara. Gimana mungkin gue ninggalin lo sendirian di sini? Lin Xianfu. Perbuatan jahat lo bakal ngancurin diri lo sendiri. Lo sama si brengsek Lei Shan ini udah ngelakuin banyak hal buruk. Cepat atau lambat, lo bakal dapet balasannya. Jangan bergerak. Li Xiaolong. Bukan tempatmu untuk menggurui aku. Ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Bunuh dia. Akan kupukul kau sampai mati. Semua orang, letakkan senjatamu. Kau baik-baik saja. Menteri Gao. Datang tepat waktu. Menteri Gao, tolong gue. Menteri Gao. Kudengar ada perkelahian di sini. Bos Lei, apa yang kau lakukan di sini, Li Xiaolong? Lihat ini. Adegan. Dia mengumpulkan gerombolan. Dia mencoba membunuhku. Menteri Gao. Lei Shan, masih berani ngelawan? Ngaku sekarang. Mengaku. Mengaku apa? Yang sebenarnya adalah kau ingin balas dendam pada bos Lei kita. Melakukan balas dendammu. Benar, Menteri Gao. Orang ini. Dia baru keluar dari penjara, dan dia sudah bikin onar. Anda tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Kepala, Menteri Gao. Bajingan seperti ini harusnya membusuk di penjara. Diam. Menteri Gao, para berandal ini, mereka semua anak buah Lei Shan. Dia mengumpulkan mereka. Bos Lei telah mengabdikan dirinya untuk Jiang Chen. Bagaimana mungkin dia bergaul dengan preman-preman ini? Berhenti memutarbalikkan kebenaran Lei Shan. Menteri Gao, ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak sama sekali, Menteri Gao. Lei Shan udah berkuasa di Paradise selama bertahun-tahun. Dia telah menjadi tiran selama bertahun-tahun. Dia mengumpulkan gerombolannya dan menindas rakyat. Dia telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Kau bilang aku kejam dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya? Menteri Gao. Selama bertahun-tahun di Jiangcheng, aku selalu berdedikasi. Kau tahu itu, Menteri Gao. Apakah Anda percaya apa yang dia katakan, Li Xiaolong? Sejak kapan kau menjadi begitu? Sok benar? Lalat, tidak pernah menggigit telur yang mulus. Lei Shan. Belumkah kau
Melakukan kesalahan? Sama sekali? Menteri Gao. Bos Lei kita. Tentu saja tidak melakukan kesalahan. Dia, Li Xiaolong, The hanyalah film was seorang narapidana. translated and Bagaimana narrated kau by bisa mendengarkannya? Media. Bisakah kata-katanya dipercaya? Atau tidak, kau tidak bisa memutuskan? Kau tidak memenuhi syarat. Ya. Li Xiaolong. Kau bilang Lei Shan telah melakukan segala macam hal buruk. Apa kau punya bukti? Tentu saja. Ini semua dibuat-buat. Ini tidak benar, Menteri Gao. Hentikan sandiwaranya. Berhentilah berakting. Li Xiaolong, apa isi flash drive itu? Apa itu? Katakan dengan lantang. Flash disk ini berisi bukti kejahatan Lei Shan selama 8 tahun. Berkomplot untuk mengendalikan Jiangchen, mengumpulkan para pengangguran, dan melakukan segala macam kekejaman, memperkosa dan menjarah. Menteri Gao, jangan dengarkan omong kosongnya. Menteri Gao, diam. Lei Shan, kami telah mengawasimu sejak lama. Semua tindakanmu hari ini, dan konsekuensinya, adalah salahmu sendiri. Kau untuk menghancurkan gang naga kita, menyusup ke barisan kita, dan membeli loyalitas orang. Kau bahkan membunuh mereka. Dia dan dia, semua ini perbuatan Lei Shan dan pekerjaan antek-anteknya. Menteri Gao, Anda tidak bisa hanya mendengarkan satu sisi cerita. Menteri Gao, belum lagi bukti yang dimiliki Li Xiaolong. Sekarang kami memiliki buktimu. Kedua orang ini saja, mati di tanganmu. Apalagi yang harus kau katakan? Menteri Gao, aku telah dituduh secara salah. Menteri Gao, kau memerintahkan Huang Runbin untuk bekerja sama dengan Shi Heibao untuk membunuh saudara laki-laki Li Xiaolong. Huang Runbin kembali berada di bawah instruksimu, memaksa ibu Li Xiaolong sampai mati, dan kemudian menjebak Li Xiaolong untuk itu. Tindakanmu benar-benar tercela. Kami akan membawamu untuk diinterogasi. Menteri Gao, kurasa kau telah disuap oleh Li Xiaolong. Aku akan menggandakannya. Sudah kubilang. Dengarkan aku. Kukatakan padamu. Li Xiaolong adalah agen rahasia yang ditempatkan di Jiangchen untuk menyelidiki kebenaran. Apa? Kau? Kau menipuku untuk membunuhmu. Jangan bergerak. Lei Shan, kau telah menambahkan dakwaan lain. Percobaan pembunuhan seorang pejabat. Sepertinya kau akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Tangkap mereka semua. Baik, A. Bawa mereka pergi. Ayo pergi. Saudara Long, aku. Hahaha. Hari ini adalah pembukaan besar-besaran Longhu bersaudara. Grup keamanan. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Bagus. Di hari yang baik ini, saya percaya Longhu bersaudara kita, grup keamanan, pasti akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Lebih besar dan lebih kuat. Baiklah. Ayo Menteri Gao, naik dan sampaikan beberapa patah kata. Oleh, aku tidak bisa. Ayo. Oh, pergi saja. Hari ini adalah pendirian perusahaan keamanan Saudara Naga Harimau milikmu. Saudara Lon, perusahaan keamanan. Aku mengucapkan selamat yang tulus. Bagus. Ayo. Upacara pengguntingan pita. Kau sekarang resmi berbisnis. Selamat, selamat. Pertahankan kerja bagusmu. Saya juga ingin berterima kasih kepada Menteri Gao karena telah memberi saya kesempatan untuk bertobat. Setelah penyelidikan kami, semua tuduhan terhadap Li Shan telah dikonfirmasi. Dia akan menerima hukuman yang setimpal. Kalian semua telah membantu membersihkan Jiangchen dari ancaman. Hari ini adalah hari yang menggembirakan. Janganlah kita memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ayo, berfoto. Mari kita berfoto bersama. Baiklah. Ayo, 3, 2, 1, terong. 3, 2, 1. Bagus. Bagus.